mulia oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, mahasiswa dan para ojol turun ke jalan untuk mengadili seorang Jokowi. Wah, apakah benar seperti itu begitu kan? Ketika mahasiswa turun ke jalan, banyak tuntutan-tuntutan yang kemudian diminta. Salah satunya kepada Presiden Prabowo. Sehingga ini menjadi hashtag Indonesia Gelap. Wah, ngeri bos. Ngeri sedap. ini ratusan ribuan begitu kan ya yang kemudian datang ya, yang tergabung dalam BEMS ini. Saya kira BEMS ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Walaupun kenyataannya ya, kita lihat di televisi nampaknya ada pembungkaman begitu kan. Nampaknya tidak tidak seviral yang lainnya. Coba kita bayangkan ketika rakyat turun ke bawah, mahasiswa yang punya akal sehat turun ke bawah untuk mengkritik ya para pemerintah, menuntut di situ begitu sebagai bentuk ya mencari keadilan. Dan ini yang kita lihat sekarang, yang kita rasakan sekarang. Saya justru apresiasi luar biasa loh begitu kan, ya. Tidak hanya itu begitu kan, tidak hanya itu. Kabarnya juga ada salah satu Rocky Gerung yang kemudian turun ke jalan, ya. Apa? Untuk meminta apa? Untuk mencari keadilan yang selama ini begitu kan ya. Bagaimana pemimpin Jokowi 2 periode di situ. Saya kira untuk mengadili Jokowi begitu kan ya. Saya kira sudah selesai. Kenapa? Karena Prabowo saja sudah teriak-teriak demi Jokowi begitu kan. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tapi rakyatnya begitu kan, mahasiswanya yang punya akal sehat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Jadi saya kira ini yang menjadi menjadi acuan kita bahwa ya dari 100 kepemimpinan seorang Prabowo ini sudah didemo ya, sudah didemo. Bagaimana nanti seterusnya dan sebagainya. Makanya tidak heran ketika masyarakat banyak yang kemudian turun ke jalan di situ untuk meminta pertanggungjawaban begitu kan ya, salah satunya kepada Jokowi bagaimana soal-soal kepemimpinan itu begitu kan. Saya kira sekarang ini mahasiswa yang kemudian menuntut bagaimana UKT begitu kan ya, bagaimana pendidikan, karena pendidikan ini adalah jantung investasi ya. Jadi kata Anies Baswedan begitu kan, pendidikan itu sangat penting sekali. Makanya tidak heran ketika ada anggaran ini besar kepada pendidikan, itu bukan soal hitung-hitungan lebih demi efisiensi sana sini, tapi demi ya investasi bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Ini hebat bos ya. Saya kira ini kalau Anies Baswedan menjadi presiden, wah ya sejahtera begitu kan. Satu keluarga satu sarjana. Wah. Kalau sekarang bukan satu keluarga satu sarjana begitu kan ya, satu keluarga 2 PHK. Kita lihat saja realitanya, iya kan? Program Anies Baswedan bisa saja satu keluarga satu sarjana, tapi masyarakat tidak mau begitu kan. Banyak yang tidak memilih di situ begitu. Tapi sekarang ketika ada efisiensi di situ, justru keluar muncul dampaknya kepada anaknya, dampaknya kepada ini, kepada itu, begitu kan. Artinya secara tidak langsung, satu keluarga 2 PHK. Ya kan kabarnya ada PHK massal. Ngeri kan? Ngeri bos, ngeri ya. Jangan-jangan ya kaum 58 sudah banyak yang kecewa begitu kan. Coba kita baca ini.
Aksi demo Indonesia gelap mahasiswa ya padati patung kuda Jakpus. Nih banyak sekali pro dan kontra ya. Ya biasalah dalam dunia politik. Kalau ini mau demo juga ya bukan ya. Please perjuangkan juga hak kalian dengan anak-anak bangsa untuk memperoleh jaminan pekerjaan. Ya kalau sudah seperti ini gimana coba ya? Coba kalau sudah seperti ini. Sedangkan rakyatnya sendiri banyak yang PHK massal. Kalau sudah seperti ini, kemana pekerja-pekerja pribumi? Ini ya komentar dari netizen. Cina-Cina ini bebas bekerja di Indonesia di rezim Jokowi, sementara bangsa Indonesia menjadi pemulung. Benar nggak seperti itu begitu? Saya nggak tahu ini tempatnya dari mana. Apakah ini adalah orang-orang dari Cina? Saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas dari wajah-wajah memang ya kelihatan sekali begitu. Ya apakah ini di Indonesia atau tidak? Saya kira dengan adanya seperti ini di era Prabowo, apakah kebijakannya akan sama begitu dengan orang Jokowi ini? Mereka bukan pekerja yang sedang berada di negeri Cina loh, tapi berada di Morowali. Yang viral itu ya kan? Ngeri bos, ya ini ngeri. Sedangkan rakyatnya sendiri begitu kan teriak hidup rakyat, demo sana sini, tapi tidak ditanggapi sedikit pun. Ada nggak ya ketika kita demo turun ke jalan, baik di Jawa Timur, baik di Jakarta, pernah nggak para anggota DPR situ turun mendengarkan aspirasi itu? Karena apa? Konsolidasi yang kuat sekarang di era Prabowo sudah banyak begitu. Di parlemen mereka sudah bersatu dengan Prabowo. Tidak bisa mengelak lagi di situ. Jadi percuma rakyat keluar-keluar sana sini mengadili ini, meminta ini, percuma begitu kan? Percuma, saya kira percuma. Karena apa? Karena semuanya tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kalau adu kuat, adu kunci sana sini, saya kira mana bisa. Kasihan begitu ketika ada PHK massal, justru yang muncul ya seperti ini begitu ya. Bahkan ya Pak Jan ya, seharusnya masalah imigran ini masif ini ditangani Kemenhan ya, karena berpotensi mengancam ketahanan negara. Ya makanya dari situ begitu. Maka dari situ kita harus harus mewanti-wanti begitu kan ya. Jangan-jangan begitu kan ya, kita ini dikuasai oleh non pribumi dan sebagainya. Kalau dikuasai non pribumi ngeri bos ya. Masih mau bela Jokowi Bapak Presiden? Inilah hasil kerja Anda. Pik 2 Bapak diamkan juga seluruh pesisir Pantura akan diisi orang-orang Cina semuanya. Orang Jawa diam saja di gunung. Benarkah seperti itu? Ini banyak sekali kritikan dari netizen ya. Makanya saya semakin pesimis kepada seorang Presiden Prabowo begitu kan ya. Kalau hanya ingin membuat ini membuat itu sama aja begitu, tanpa melihat faktor bagaimana untuk ya masyarakat ini bisa sejahtera dan sebagainya. Ya kita lihat saja nantinya. Teriakan-teriakan netizen begitu kan, ketika teriakan-teriakan mahasiswa untuk hashtag Indonesia gelap, bisa saja ini akan menjadi cikal bakal bahwa ke depan akan semakin besar lagi demo-demo seperti ini. Apakah didengarkan oleh seorang Presiden Prabowo? Ya kita tunggu saja nanti. Sebagai seorang presiden kan harus perlu evaluasi ya, tapi jangan sampai ya anarkis ya, jangan sampai begitu kan ya, akibat memuncaknya ambisi di situ begitu, jangan sampai keteledoran dan sebagainya. Tapi kita lihat saja, untuk mengadili itu sah saja begitu. Ini ngeri bos, ini ngeri ya. Jadi artinya apa? Artinya saya yakin bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini begitu kan ya, nampaknya antara Jokowi dengan Prabowo ini dianggap ya samalah 11-12. Tapi secara pribadi begitu, saya pribadi ini kan sudah berbeda sebenarnya dalam segi pandangan kami begitu kan, melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Ini namanya apa begitu kan? Karena di Indonesia pejabatnya bisa disogok, makanya mereka bisa bebas. Coba Indonesia ini tegas dan tidak korup dan korupsi. Prabowo sudah berjanji akan mengejar para koruptor. Ya, dan sekarang sudah terpilih begitu kan. Mau dikejar gimana? Justru Prabowo mengatakan ya, siapapun para koruptor. Siapapun yang korupsi begitu kan, harus mengembalikan uangnya. Kalau ya malu mengembalikan uangnya, bisik-bisiklah di belakang, kata seorang Prabowo. Wah. Jadi semakin tidak dikatakuti begitu kan. Saya kira kalau tidak ada perampasan aset yang kemudian menjadi tuntutan mahasiswa tersebut begitu, tidak bisa
Perampasan aset itu sangat penting. Lalu kemudian memiskinkan para koruptor itu sangat penting, begitu kan. Ini jalan satu-satunya puncak tertinggi kebijakan-kebijakan yang ada. Bagaimana kalau tidak dihukum 20 tahun, ya seumur hidup dan sebagainya? Ini kan ngeri pada akhirnya, bos. Ya. Jadi, artinya apa? Artinya ayolah kita sadari bahwa di negara kita ini masih banyak kekurangan. Katanya ingin menyambut negara emas, Indonesia emas dan sebagainya. Malah Prabowo membuat bank emas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.